Halo Sobat Beta, apakah kalian tahu tentang wacana pendirian pabrik semen di Kabupaten Pati? Meski rencana ini sudah lama dan sempat meredup, pertanyaan tersebut kini kembali mencuat. Setelah bertahun-tahun masyarakat berjuang keras untuk menangguhkan pembangunan pabrik semen di wilayah mereka, proyek besar ini tampaknya belum sepenuhnya berhenti. Hingga kini, pabrik semen terus mendapat penolakan dari berbagai kalangan yang khawatir akan dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Namun, di sisi lain, aktivitas penambangan batu kapur di Pegunungan Kendeng masih terus berlangsung. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas perjalanan panjang penolakan pabrik semen di Kabupaten Pati hingga dampak yang ditimbulkan oleh eksploitasi batu kapur di Pegunungan Kendeng. Selamat menonton. Perlawanan warga Kendeng menjaga Pegunungan Kapur dari ancaman industri semen. Pegunungan Kendeng kembali menjadi medan perlawanan bagi warga yang menolak kehadiran industri semen. Meskipun berbagai aksi dan gugatan hukum telah dilakukan, rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati masih membayangi wilayah ini. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK menegaskan akan terus mempertahankan tanah mereka dari ancaman eksploitasi. Sejak 2006, warga Kendeng telah berjuang menghadang eksploitasi industri semen dan memenangkan gugatan di pengadilan. Namun, upaya pendirian pabrik semen belum sepenuhnya berhenti. Koordinator JMPPK Gunretno menyebutkan bahwa meskipun pembangunan berjalan lambat, proyek ini tetap diupayakan. Ia juga menyoroti dugaan adanya strategi untuk memecah persatuan warga serta upaya pihak eksekutif dan anggota DPRD tertentu yang diduga mendukung proyek tersebut melalui perubahan regulasi tata ruang. JMPPK berharap pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghentikan proyek ini, tetapi juga menerapkan moratorium izin tambang di Pulau Jawa. Mereka menegaskan bahwa wilayah berpenduduk padat seperti Jawa seharusnya lebih mengutamakan ketahanan pangan daripada eksploitasi industri semen. Di tengah krisis lingkungan global, JMPPK menyatakan bahwa beberapa investor mulai mempertimbangkan mundur dari proyek ini karena mengingat resiko bencana ekologis. Mereka mengingatkan bahwa undangan investasi ke industri semen berasal dari pemerintahan sebelumnya dan berharap kebijakan baru lebih berpihak pada lingkungan. Jika proyek tetap berlanjut, warga Kendeng menyatakan tidak akan tinggal diam. Perlawanan yang berlangsung hampir 2 dekade bukan sekedar menjaga tanah, tetapi juga mempertahankan ekosistem yang terbentuk selama jutaan tahun. Bagi mereka, Pegunungan Kendeng bukan sekedar bukit kapur, melainkan sumber kehidupan yang menopang pertanian dan mata air bagi masyarakat sekitar. Konflik Gunung Kendeng Pati dan isu lingkungan. Pegunungan Kendeng Utara yang kaya akan batu kapur menjadi pusat tarik ulur kepentingan antar eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Sejak 2006, dua perusahaan semen nasional, Semen Gresik atau Semen Indonesia dan Indosemen, berusaha mendirikan pabrik semen di wilayah ini, tetapi mendapat perlawanan keras dari warga. Husaini, seorang aktivis lingkungan di Pati, mengungkapkan meski kedua perusahaan telah mengurus izin, penolakan masyarakat berhasil menggagalkan proyek Semen Gresik di Kecamatan Sukolilo. Sejak pengajuan izin pada 2006, aksi protes warga terus berlangsung, hingga akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan mereka, membuat proyek ini resmi dihentikan. Namun, pada 2015, Indosemen kembali mengajukan rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Kayen dan Tambak Romo. Seperti sebelumnya, warga menentang keras, bahkan menggelar aksi pemblokiran jalan di Pantura. Kali ini, gugatan hukum mereka tidak membuahkan hasil, dan hingga kini Indosemen masih mengantongi izin operasional. Selain ancaman eksploitasi oleh perusahaan besar, aktivitas tambang liar oleh warga juga menjadi perhatian. Husaini menegaskan bahwa kawasan ini harus dikawal ketat agar tidak mengalami kerusakan ekosistem lebih lanjut. Meskipun warga telah berulang kali memenangkan perlawanan, izin yang masih dipegang Indosemen menunjukkan bahwa perjuangan mereka belum selesai. Hingga kini, mereka terus mengawal kebijakan pemerintah terkait industri semen agar kelestarian Kendeng tetap terjaga. Regulasi penambangan di Pegunungan Kendeng. Pegunungan Kendeng Utara, khususnya di Kecamatan Sukolilo, menjadi perhatian pemerintah dalam upaya menyeimbangkan eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Regulasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah mengatur kawasan ini, termasuk melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2641 Tahun 2014 tentang Bentangan Alam Kars Sukolilo. Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara atau Minerba Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa wilayah Kendeng Utara memiliki 2 kategori, yakni zona yang dilindungi karena keunikan geologi seperti gua dan sungai bawah tanah, dan zona yang dapat ditambang berdasarkan kajian geospasial. Ia menambahkan, hingga kini tidak banyak perusahaan tambang yang memiliki izin resmi di Kecamatan Sukolilo. Namun, aktivitas tambang ilegal masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Agus Hendratno, menyoroti pentingnya menjaga area resapan air di kawasan Kapur. Ia menjelaskan, dalam regulasi pertambangan, puncak gunung harusnya dilindungi karena berfungsi sebagai area utama resapan, sedangkan kaki gunung relatif lebih aman untuk ditambang. Perlu diketahui, aktivitas tambang di Pegunungan Kendeng selain untuk kebutuhan lokal juga menjadi bagian dari proyek infrastruktur nasional, termasuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Namun, keberlanjutan eksploitasi ini masih menjadi perdebatan panjang di antara berbagai pihak. Sejarah Gunung Kapur Kendeng. Deretan perbukitan dan pegunungan kapur membentang dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah hingga Tuban, Jawa Timur. Masyarakat di Pati dan sekitarnya mengenal kawasan ini sebagai Pegunungan Kendeng Utara. Pegunungan ini bukan hanya memiliki nilai ekologi dan geologi, tetapi juga menjadi sumber material bagi berbagai industri. Berdasarkan penelitian, kawasan tersebut telah terbentuk sejak puluhan juta tahun yang lalu. Pakar geologi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Agus Hendratno menjelaskan, Pegunungan Kendeng Utara berasal dari organisme-organisme bawah laut yang hidup sekitar 10 juta hingga 30 juta tahun silam. Organisme tersebut yang terdiri dari ganggang, foraminifera, moluska, keong, dan lainnya, menghasilkan kalsium yang kemudian membentuk terumbu karang. Seiring waktu, terumbu tersebut mengalami proses geologi yang menyebabkan kemunculannya ke permukaan dan akhirnya membentuk Pegunungan Kapur yang ada saat ini. Skala waktu dalam pembentukan Pegunungan Kapur ini termasuk dalam waktu geologi yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan keberadaan manusia di bumi. Ia menjelaskan, manusia baru muncul kurang dari 1 juta tahun yang lalu, sehingga pembentukan Pegunungan Kendeng terjadi jauh sebelum peradaban manusia berkembang. Dalam konteks geologi, proses pembentukan Pegunungan Kapur seperti di Pegunungan Kendeng dapat diamati di Wakatobi. Ia menjelaskan di daerah tersebut, terumbu karang yang sedang dalam tahap awal pembentukan bisa terlihat saat menyelam. Dalam puluhan juta tahun ke depan, terumbu tersebut akan mengalami proses geologi serupa dan bertransformasi menjadi Pegunungan Kapur seperti yang ada di Kendeng saat ini. Batu kapur yang terdapat di Pegunungan Kendeng Utara murni terdiri dari kalsium karbonat tanpa kandungan material lain yang signifikan. Batu kapur ini menjadi bahan baku untuk berbagai industri seperti pasta gigi, kertas, kosmetik, hingga semen. Meski perlawanan terhadap pendirian pabrik semen di Kabupaten Pati belum mencapai titik final, tantangan ini mengingatkan kita bahwa upaya menjaga keberlanjutan alam seringkali berbenturan dengan kepentingan industri. Warga Pati tetap bertekad untuk mempertahankan kelestarian Pegunungan Kendeng yang kaya akan batu kapur, gua, mata air, meski menghadapi berbagai rintangan. Mereka percaya alam yang seimbang adalah warisan berharga yang harus dijaga, bukan dikorbankan demi keuntungan sesaat. Lalu, bagaimana kita akan memastikan bahwa keseimbangan alam tetap terjaga di tengah tantangan industri yang terus berkembang? Apakah kita akan mendahulukan pembangunan, atau lebih memilih untuk melindungi lingkungan demi masa depan yang lebih baik?